Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di kelas sekolah minggu kita. Nah, apa kabar hari ini? Kak Sherly percaya semuanya sehat ya. Semuanya pasti sehat. Nah, tapi kalau ada yang sakit, kita nanti berdoa sama-sama ya supaya yang sakit cepat sembuh ya, supaya bisa bermain lagi ya, bisa belajar dengan baik lagi. Nah, adik-adik pasti senang ya sudah selesai ujian. Ya dong Kak Sherly. Nah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu semuanya karena berkat dari Tuhan Yesus ya. Semuanya pinter ya. Oke, sekarang kita akan mulai kelas sekolah minggu kita. Kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau membuka kelas sekolah minggu kami. Tuhan tolong kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi pujian yang berkata, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Siap semuanya? Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan pujian, kita mau katakan bahwa bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Semuanya siap? Mari kita menyanyikan pujian bertambah-tambah dalamnya.
adik-adik, selamat pagi. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua yang ada di rumah masing-masing. Kami mau belajar firman-Mu, beri kami pengertian Tuhan supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di pelajaran yang ke-11 ya. Kita masuk di pelajaran kita yang ke-11 dengan tema hikmat saat perjamuan Tuhan ya. Hikmat saat perjamuan Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-33 ya. Nah, adik-adik silakan ambil lembar pelajarannya masing-masing dan Alkitabnya jangan lupa ya. Nah, adik-adik yang udah sekolah ya, yang adik-adik yang sudah sekolah. Nah, kalau di sekolah kan hari Senin biasanya ada upacara ya, upacara bendera. Tidak ada yang lari-larian pastinya ya. Kalau ada yang lari-larian, pasti nanti kena marah sama gurunya ya. Pasti nanti kena marah sama gurunya tuh. Nah, jadi nggak boleh ada yang lari-larian, nggak boleh ada yang ribut, nggak boleh ada yang main-main, apalagi makan ya, tidak boleh. Nah, berkhidmat kayak gitu ya, serius dalam mengikuti upacara. Nah, sama halnya dengan mengikuti perjamuan Tuhan yang ada di gereja ya, ibadah perjamuan yang ada di gereja. Nah, adik-adik yang belum boleh mengikuti perjamuan Tuhan ya, mengikuti perjamuan, bersabar dulu ya, tapi kita boleh mengikuti ibadahnya ya, dari awal sampai akhir ya. Adik-adik, salah satu sikap yang harus kita terapkan saat kita beribadah ya di dalam gereja adalah harus hikmat. Apa sih hikmat itu? Hikmat itu adalah sikap hormat kita ya, sikap hormat kita ketika beribadah, yaitu dengan sikap yang tenang, tidak boleh lari-larian, tidak boleh ribut, tidak boleh asik makan ketika beribadah ya, tidak boleh nangis-nangis, tidak boleh teriak-teriak pokoknya di gereja ketika beribadah ya. Harus sopan karena kita menghadap Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau kita sopan ya. Nah, jadi seseorang yang sudah dibaptis, dia yang dapat mengikuti perjamuan ya. Seperti Kak Sherly katakan, yang boleh mengikuti perjamuan, minum anggur, makan perjamuan ya, yang biasanya dilakukan di gereja yang adik-adik biasa lihat. Nah, jadi ibadah perjamuan Tuhan harus dilakukan dengan hormat ya, dengan khidmat. Jadi semua orang yang mengikuti perjamuan Tuhan ya, mengikuti ibadah perjamuan Tuhan harus memiliki sikap yang tenang, serius saat beribadah. Nah, jadi perjamuan Tuhan itu adalah peringatan dan pemberitaan bahwa Yesus telah mati di kayu salib ya. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Kenapa Tuhan Yesus disalib? Nah, jawabannya adalah untuk menebus dosa kita semua ya, untuk menebus dosa kita semua. Nah, ketika mengikuti perjamuan Tuhan dan melaksanakan perjamuan Tuhan ya, yang harus memimpin perjamuan Tuhan juga adalah seperti seorang pendeta. Nah, pendeta contohnya seperti Pak Yohanes ya. Bapak Yohanes boleh memimpin kita di dalam ibadah perjamuan, atau orang-orang yang sudah dipilih secara khusus dari gereja ya. Nah, jadi orang yang belum dibaptiskan ya tidak boleh minum anggur atau roti ya. Roti perjamuan itu hanya orang-orang yang sudah dibaptiskan saja. Nah, jadi selama perjamuan Tuhan berlangsung, semua orang yang hadir harus mengikuti dengan hormat dan tenang. Tidak boleh ada yang mengobrol, tidak boleh ada yang tertidur, tidak boleh ada yang makan lari-lari
kalian ketika mengikuti perjamuan Tuhan berlangsung. Nah, jadi adik-adik silakan buka Alkitabnya. Ya, silakan buka Alkitabnya dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-33 ya. Nah, jadi adik-adik bisa baca di rumah masing-masing karena ini ayatnya panjang. Jadi silakan adik-adik yang baca secara mandiri ya. Alkitabnya jangan lupa dibaca. Nah, itu kitab pelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu baca Alkitabnya ya. Selalu mengingat bahwa kita harus menghormati perjamuan Tuhan ya. Masih banyak juga perjamuan-perjamuan yang kita ikuti, ibadah-ibadah, baik ibadah di rumah, baik ibadah sekolah minggu, ibadah perjamuan Tuhan, ibadah apapun itu kita harus khidmat ya, kita harus hormat ya, kita harus melihat benar nggak ya apa yang aku lakukan ketika beribadah. Nah, jadi dari kecil kita harus belajar melihat apa yang baik ya, apalagi ketika kita beribadah kepada Tuhan tidak boleh main-main. Oke? Siap adik-adik melakukan yang baik untuk Tuhan? Bersikap yang baik ketika beribadah? Pasti semuanya sudah siap Kak Sherly yakin karena semuanya pintar ya. Jadi adik-adik jangan lupa juga untuk ayat Alkitabnya ya, ayat Alkitabnya minggu ini dihafalkan dan selalu diingat ya, jangan dihafal hari ini terus dilupakan minggu depan ya, tidak ya. Jadi harus selalu diingat ya. Nah, dan jangan lupa juga selalu membaca firman Tuhan bersama dengan orang tuanya dan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan. Oke? Dan jangan lupa selama berlibur tetap menjaga kesehatan semuanya. Ya kan adik-adik sudah selesai ujiannya, jadi semuanya sekarang menikmati liburannya. Selamat menikmati liburannya. Selamat bersama dengan orang tua, keluarga ya. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu lagi yang berkata, Aku berani tampil bebas.